Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sabit baja isian. Sabit baja isian itu sendiri memiliki sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya sabit baja isian atau sabit isian, baja selap, mojo lebon, baja sisipan, dan masih banyak yang lainnya ya. Untuk penjelasan singkatnya, baja isian adalah baja yang disisipkan ke dalam besi. Namun tidak hanya sabit saja yang biasanya menggunakan bahan baja isian, ada juga pisau, pisau dapur, pisau seset, golok sembeli, golok tebas, cangkul juga ya, dan masih banyak yang lainnya, perkakas yang biasanya dibuat para pandai besi. Lalu bagaimana cara proses pembuatannya? Kok bisa besi dimasuki baja? Dan untuk apa kegunaannya atau keuntungan memakai baja isian? Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat video proses pembuatannya. Oke, kita mulai dari bahan besinya terlebih dahulu ya. Ini bahan plat besi, kita panaskan, lalu kita lipat ya. Ini kita menggunakan besi empuk, kualitas yang bagus. Panaskan, kita lipat. Ini untuk ukurannya sekitar 20 kali berapa ya, 8 kalau nggak salah, 22 kali 22 kali 8 cm. Setelah kita lipat, kita belah lagi ya. Ini nanti untuk menempatkan bajanya, untuk mengisi bajanya. Jadi seperti ini caranya ya. Lipat lalu kita belah, kita buat belahan seperti itu. Nah, itu ya. Ini untuk bahan besi dari kita. Besi ukuran tebal 5 mili. Ini dari plat besi empuk ya. Nah, itu kita tes sebelum memakainya. Untuk bahan kita tes dengan memukul dengan palu. Besinya yang kalah yaitu ya, palunya tetap aman, itu tandanya empuk. Kita mukulnya tidak perlu tenaga juga ya, sudah banyak seperti itu. Nah, ini untuk bahan bajanya kita menggunakan bahan baja gigi roda gila. Untuk sabit Jakminin roda gila, biasanya kita menggunakan dari bahan gigi roda gila itu ya, mesin diesel seperti mobil, truk yang berbahan bahan bakar solar ya, diesel itu ya, bus. Nah, itu miliknya bus ya. Ini kita memakai yang bahan kualitas bagus, original ya pastinya. Ini kita sebelum menggunakan kita tes terlebih dahulu kualitasnya dengan cara seperti ini ya. Ini pojoknya kita pipihkan terlebih dahulu, kita tipiskan sampai benar-benar tipis ya. Sampai benar-benar tipis, lalu kita bakar lagi. Nanti bakar lagi untuk disepuh ya, itu bajanya. Kita bakar lagi, sepuh, nanti dicelupkan dengan air ya. Nah, itu sudah matang, langsung dicelup air. Ini proses menyepuh ya sebenarnya. Kalau nanti ini bajanya patah, nah ini patah ya. Kalau patah itu tandanya sabitnya bahannya bagus, benar-benar bagus ya bahan bajanya. Kalau dia melayot itu bukan baja. Nah, kita biasanya juga bisa melihat dari fisiknya ya. Ini baja yang bagus apa tidaknya, kita lihat dari fisiknya saja itu sudah bisa, kita sudah hafal ya. Oke, kita lanjut, kita bentuk ya.
untuk membuat isiannya. Kita pipihkan sesuai ukuran yang kita inginkan. Ukurannya harus pas ya, harus pas masuk ke dalam besi ya yang kita belah tadi ya. Ini kita usahakan besinya itu tadi kan tebal sekitar 5 mili, tebalnya 4,5 mili ya sebenarnya, 4,5 mili sampai 5 mili. Ini untuk bahan bajanya kita menggunakan memakai ketebalan sekitar berapa ya, 6 mili lebih lah, 6 mili sampai 7 milian. Kita bentuk, panjangnya juga harus sesuai ukurannya ya, sesuai ukuran besinya tadi yang kita belah tadi. Oh ya, jika baja terlalu tebal dia juga tidak akan bagus ya. Kalau dia rompal, dia akan lebar rompalnya ya. Kita masukkan. Ini proses pengisian baja namanya ya. Nah, ini sampai mentok ya. Jadi sabit cap minin itu sampai mentok itu bajanya ya. Sampai dipukul-pukul seperti itu, dipaskan, dipepatkan ya. Oke, jadi seperti itu proses pengisian baja pada besi sehingga dinamakan baja isian. Oh ya, baja isian itu bukan baja campuran ya. Beda lagi artinya. Kalau baja campuran itu berarti dilebur. Kalau baja isian itu hanya direkatkan saja antara besi dan baja. Bagaimana cara merekatkannya? Jadi setelah besi diisi baja seperti video tadi, kedua bahan tersebut akan dibakar, ditempa lagi sampai pijar. Untuk proses lengkapnya kita akan buatkan video selanjutnya saja ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat melihat updatean terbaru video dari kami. Oke, lalu untuk apa sih kok harus baja isen, nggak full baja aja? Apa fungsi dilapisi besi? Itu untuk mengurangi biaya produksi ya. Memang harga baja lebih mahal dari besi ya, apalagi baja gigi roda gila yang kita pakai ini ya. Kalau baja per yang biasanya pada umumnya dipakai bahan kebanyakan pandi besi itu ya, itu sekarang di sini kisaran harganya 7 ribuan per kilo. Kalau untuk bahan baja gigi roda gila di sini harga per kilonya adalah 14.000 sampai 27.000. Kalau di sini ya harganya 2 kali lipat bahkan 4 kali lipat lebih mahal. Sedangkan harga plat besi di sini kisaran 13 ribuan. Tapi sekali lagi bukan untuk itu ya alasannya, melainkan besi sebagai pelindung baja yang ada di dalamnya supaya baja lebih aman terlindungi. Itu salah satu fungsinya ya. Lalu untuk apa saja fungsi-fungsi lainnya dan keunggulan daripada bahan full baja? Sebelum saya menjelaskan keunggulan, mari kita simak video cara melihat ciri-ciri sabit baja isian. Ini adalah contoh sabit baja isian yang sudah disepuh ya. Ini terlihat seperti ada batasan ya, batasan yang rata ini. Ini adalah batasan antara besi dan baja. Jadi ini yang ada di sini ini baja, di sini ada besi. Di lapisan luar adalah besi, lapisan dalam adalah baja ya. Nah, kalau untuk baja isian cap minin bukan hanya di sini saja ya bajanya, tapi ketika nanti diasah besinya akan terkelupas naik, sedangkan bajanya akan semakin terlihat ya. Baja yang ada di dalam semakin akan terlihat. Nah, nampak sekali ya, rata ya bajanya. Ini ciri-ciri sabit baja isian. Nah, semua rata ya, baliknya juga. Oh ya, ini berbeda dengan ini ya, kelihatan ya. Nah, yang atas ini dan yang bawah
nampak ada dua garis ya, garis atas dan garis bawah. Yang bawah ini adalah bajanya, dan yang bawah adalah bajanya ya, yang atas ini adalah efek dari sepuan. Nah, karena dia lampir disepuh jadi seperti ini ya, nampak garis juga ya. Ini sama biasanya juga terdapat di sabit full baja ya. Sabit full baja juga seperti ini, efek dari sapuan yang sabitnya lampir ya. Tuh, berbeda ya. Kalau baja isen seperti ini ya. Mana? Nah, ini gambarnya seperti ini isennya. Nah, ini isennya. Nah, tuh baja isen. Tapi untuk perbedaan sabit isen dan full baja, ini sabit isen bisa lebih lampir ya, bisa lebih lampir daripada sabit full baja. Karena apa? Sabit full baja ketika dia dibuat lampir nanti dia akan mudah patah ya, mudah patah. Tapi kalau baja isen ini nggak bisa patah meskipun lampir ya, nggak bisa patah. Karena apa? Karena dia terlindung oleh besi empuknya ini ya. Nah, salah satu fungsi dari besi adalah untuk melindungi sabit agar tidak mudah patah ya. Itu dia. Kalau full baja dia nggak ada pelindungnya, kalau dia lampir otomatis dia akan patah ketika terkena sesuatu atau bengkok gitu ya, ditekuk itu patah ya. Tuh. Kalaupun sabit full baja ini nggak bisa patah, dia bisa cuil ya. Ya sama juga seperti full baja, dia juga bisa cuil. Tapi untuk sabit baja isen ini, kalau dia cuil hanya sebatas yang ada bajanya ini ya, yang terlihat bajanya ini ya. Ini ya, hanya bisa cuil sebatas ini saja, nggak sampai naik karena dia terlindung oleh besi ya. Kalau untuk full baja biasanya kalau dia rompal itu sangat lebar ya, kalau dia rompal. Kalau ini enggak, berbeda, dia rompalnya hanya sedikit saja. Tapi kalau isen apa, baja pir dan semacamnya itu ya, itu juga lebar ya, lebar seperti ini. Kalau untuk baja isen gigi roda gila ini, baja gigi roda gila ini spesial ya, cap minin ya. Itu rompalnya enggak lebar ya, biasanya enggak mudah rompal ya. Gigi roda gila itu bajanya termasuk baja ulet ya, enggak mudah rompal, jadi dia lebih tahan daripada baja-baja pir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu harga sabit baja isen itu lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus ya. Oke, itu tadi cara melihat ciri-ciri sabit baja isen yang sudah disepuh ya. Lalu bagaimana cara melihat sabit baja isen yang sudah diasah? Kan sabit baja isen cap minin ada yang versi sudah diasahkan sekalian ya. Jadi kalau sudah diasah susah untuk melihat seperti video tadi ya. Oke, kali ini akan saya tunjukkan cara melihat baja isen yang sudah saya asah dari sini ya. Oke, jadi ini sabit yang telah saya asah ya. Ini enggak terlihat bajanya, ini masih bening semua ini ya, jadi agak susah melihat bajanya. Ini saya akan mencoba mendiamkan selama beberapa menit ya, sekitar 2 atau 3 menit, nanti akan terlihat bajanya ya. Jadi baja itu akan terlihat berkarat, nanti di bagian sini akan terlihat berkarat lebih dulu daripada besinya. Kita buktikan nanti ya. Nah,
setelah beberapa menit ini sudah mulai nampak ya antara sekatan baja dan besinya ini ya. Nah, ini sekatan karatnya ya, itu udah mulai nampak. Jadi ini baja dan ini besinya, yang ujung nggak nampak di kamera ya. Nah ini sampai sini nih yang terlihat jelas di sini. Jadi sifat baja ialah lebih cepat berkarat dibandingkan besi. Jadi lihat dengan cara seperti itu sudah cukup ya. Oke, itu tadi cara melihat ciri-ciri baja sabit isian. Sekarang kita akan membahas apa keunggulan sabit baja isian. Yang pertama, 1. Sabit baja isian lebih kuat, tidak mudah patah. Itu karena ada lapisan besi yang melindungi. Berbeda dengan sabit full baja tanpa pelindung, lebih rapuh atau mudah patah ya, karena tidak ada yang melindungi. Yang kedua, sabit baja isian bisa lebih ramping, lampir tipis ya. Itu sangat cocok untuk sabit pengaritan, karena sabit full baja tidak bisa setipis baja isian karena ya itu tadi, takut patah. Memang sifat baja itu keras, tapi kalau dia tipis, lampir dia akan mudah patah karena dia mempertahankan sifat kerasnya ketika dia tipis. Lampir dia lebih memilih patah atau remuk daripada meleot ya. Jadi dia lebih memilih patah kalau lampir ya daripada meleot. Berbeda kalau baja yang tidak disepuh ya. Kalau tidak disepuh dia masih bisa meleot sedikit, tapi tetap keras. Sedangkan sifat besi adalah lebih lunak daripada baja. Jadi kita memilih besi yang benar-benar lunak untuk menciptakan kualitas sabit yang lebih bagus supaya si besi dapat melindungi kerasnya baja yang ada di dalamnya. Itu ya. Jadi nggak heran kalau kebanyakan sabit-sabit full baja itu sangat tebal ya, karena itu alasannya ya, karena mereka takut patah ya kalau ditipiskan. Yang ketiga, lebih mudah diasah. Sabit baja isian lebih mudah diasah karena sabit baja isian terlapisi besi pada bagian luarnya ya. Jadi ketika kita mengasah, yang kita asah atau kita kikis adalah besinya. Jadi terasa lebih empuk ya, lebih mudah diasah. Sedangkan pada full baja itu sangat sulit diasah karena yang ya itu tadi, sifat baja itu keras. Jadi ketika diasah terasa licin, dan juga sabit full baja biasanya akan lebih tebal dibandingkan sabit baja isian. Jadi itu juga yang menjadikan alasan sabit baja isian lebih mudah diasah karena dia juga bisa lampir. Oke, yang keempat, sabit baja isian bisa full sepuh, rata sepuhannya, tua sepuhannya ya. Bisa disepuh mulai dari punggung bila itu ya, itu bisa disepuh sampai tajam bila ya. Berbeda dengan full baja. Kalau full baja biasanya dia hanya disepuh pada bagian tajam bila saja. Jadi kalau sepuhannya habis, dia harus sepuh ulang lagi, jadi harus mondar-mandir ya ke pandai besinya. Kalau sabit full baja disepuh tua seperti baja isian, dia bisa ambrol, patah, atau minimal retak ya. Ya biasanya karena ya itu tadi, laki-laki tidak ada yang melindungi ya. Berbeda dengan baja isian, dia gak takut full sepuh karena dia terlindungi besinya ya. Jadi pada proses sepuhan, semua material logam akan dimuaikan atau dilonggarkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan dengan suhu tertentu. Ketika sudah mencapai suhunya dan logam tersebut memuai secara spontan, dia akan didinginkan secara mendadak ya. Ketika logam berada pada posisi dingin atau pada suhu yang dingin, dia akan menyusut atau merapat. Nah, ketika setelah dipanaskan atau dimuaikan secara mendadak, dia akan didinginkan
maka dia akan menyusut atau merapat dengan cepat sehingga material logam tersebut akan semakin keras. Dalam proses mendinginkan secara mendadak tersebut, material logam akan bertabrakan. Kalau disepuh terlalu tua dan full sepuh, maka semakin keras pula tabrakannya. Jika tidak kuat, pertabrakan mengakibatkan logam bisa hancur, pecah, patah, retak, dan lain sebagainya ya. Sedangkan sifat baja itu sudah keras, dan jika dikeraskan lagi maka jelas akan bisa hancur. Berbeda dengan besi, dia masih bisa menahannya, dia akan tetap lunak ya meski mengeras itu pun sedikit ya. Jadi besi tersebut dapat melindungi si baja supaya tidak remuk ya. Sebenarnya itu sebagai mantel pembungkusnya. Jadi setelah disepuh, sabit baja isian itu hanya bengkok-bengkok saja, tidak sampai patah atau itu pun masih bisa diperbaiki ya kalau bengkok-bengkok ya. Oleh karena itu sabit full baja hanya disepuh bagian ujungnya saja untuk menghindari patah, dan ada juga yang menyepuhnya dengan oli ya. Ya seperti yang kita tahu, oli lebih lambat menyerap panas dibandingkan air. Jadi oli tidak bisa meredam panas secara mendadak sehingga mengakibatkan sepuhan agak kurang maksimal ya. Jadi ketika disepuh itu material logam akan saling bertabrakan ya. Maksudnya gini, material logam ketika dipanaskan dia akan memuai, merenggang ya. Ketika dia memuai dan didinginkan secara mendadak, dia akan bertabrakan prak gitu ya. Sebenarnya ketika disepuh ya, dicelupkan ke dalam media air atau didinginkan secara mendadak ya, dia akan bertabrakan. Kalau dia materialnya terlalu keras ya, terlalu keras dan terlalu mendadak pula didinginkan, maka dia akan bisa terpental atau rusak ya, bisa patah, bisa remuk ya. Kalau untuk sifat besi, dia masih bisa melunak ya. Kalau baja isian biasanya itu hanya meleot-meleot sedikit itu ya, meleot gitu, itu masih bisa diperbaiki karena ya itu tadi, karena ada lapisan besinya itu tadi ya. Oke, yang kelima, sabit baja isian bisa disetel sesuai keinginan ya. Maksudnya sabit baja isian setelah disepuh itu masih bisa ditepuk-tepuk ya, disetel sesuai keinginan tangan penggunanya, menjadikan ngarit lebih enak karena lebih pas di tangan ya. Ketika selesai membeli sabit, entah itu dari pandainya langsung atau dari pasar, kita masih bisa menekuk-nekuknya sesuai dengan tangan kita ya. Jadi enak jatuhnya sabit ketika dipakai untuk ngarit. Berbeda dengan full baja, kalau dia disepuh tua udah agak bisa diatur-atur lagi ya. Apalagi kalau setelah disepuh dia ada meleotnya, susah untuk dibenerin. Kalau udah disepuh ya itu tadi harus diterima apa adanya. Seperti video yang pernah saya buatkan ya kemarin ya, masalah posisi sabit yang enak dibuat ngarit ya. Ada lekukannya tersendiri ya, supaya enak jatuhnya. Oke, setelah beberapa kelebihan sabit baja isian tersebut, apa tidak ada kekurangannya? Untuk kekurangan itu pasti ada ya. Nah, lalu apa saja kekurangannya? Yang pertama, kalau pijar kurang rapat bisa terbuka karena antara besi dan baja tidak merapat sempurna. Kalau bahasanya orang pandai biasanya menyebutnya itu belek ya, sabitnya belek. Jadi membuka dia ya, karena kurang pijar sempurna itu ya, kurang merekat sempurna antara besi dan bajanya ya. Yang kedua, terkadang baja masih tertutup besi ya, sehingga mengakibatkan sabit pada beberapa bagian tajam bila akan terasa kurang sepuh. Untuk masalah ini masih bisa diatasi hanya dengan cara mengasah sabit untuk menghilangkan besi yang menutupi baja tersebut ya. Oke, yang ketiga, pembeli tidak akan tahu seberapa banyak isi baja yang di dalamnya. Ya, semua itu tergantung pandainya ya. Maka dari itu pilih pandai atau merek yang memang sudah benar-benar terbukti kualitasnya.
Biasanya yang berkualitas itu mempunyai harga yang sebanding ya. Karena menurut pengalaman saya, kebanyakan pandai besi mengisi baja sedikit itu karena permintaan pasar ya. Minta baja diisi sedikit sehingga pembeli lebih sering membeli sabit setelah bajanya habis, padahal sabit masih besar. Dan juga harga yang tidak sebanding produksi, sehingga tukang pandai bisa mengurangi baja yang di dalamnya. Ibarat enak murah satu katuku ya, iso gonta ganti. Mungkin itu saja kekurangan sabit baja isian, dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya terima kasih sudah mendengarkan edukasi dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.